Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Ayu Romdani dengan NIM 211632. Video ini dibuat demi memenuhi tugas ujian tengah semester daripada mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ini maksud dengan objek pada sains itu sendiri, yaitu berupa benda-benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera manusia. Objek kajian sains ini umumnya terbatas pada fenomena atau proses dalam alam semesta yang dapat diuji secara ilmiah seperti melalui observasi atau eksperimen. Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam itu sendiri, yaitu pembahasan sejarah sains dan peradaban Islam yang mencakup realisasi dari berbagai gagasan dan ide sebagai ajaran Islam dan sains oleh umatnya dalam berbagai lapangan kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Karena sains ini merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, maka yang dimaksud dengan metode sains itu sendiri yaitu menggunakan metode ilmiah. Yang pertama ada peradaban Yunani. Peradaban Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa yang terletak di ujung tenggara di benua Eropa di sekitar Laut Tengah, sehingga sangat strategis dalam pelayaran. Bangsa Yunani menurut ahli antropologi berasal dari bangsa Indo-Jerman. Diketahui bahwa nenek moyang bangsa Yunani adalah bangsa Ionia, Achaea, Hellen, dan Ionia. Secara umum, perkembangan peradaban Yunani dapat dikelompokkan ke dalam 4 periode, antara lain, yang pertama fase pembentukan negara-negara kota atau polis dalam kurun waktu sekitar 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Yang kedua, fase pergerakan ekspansi negara-negara kota atau polis atau fase kolonisasi polis-polis Yunani. Adapun ekspansi tersebut di arah barat telah mencapai Italia Selatan, sedangkan di arah timur telah mencapai Asia Kecil atau Troya. Yang selanjutnya masa-masa kejayaan negara-negara kota Yunani yang berlangsung antara 600 sampai 400 sebelum Masehi, dan yang terakhir masa-masa keruntuhan dan kehancuran Yunani yang berlangsung antara 400 sampai 300 sebelum Masehi. Namun kebudayaan Yunani itu sendiri telah berkembang dan tersebar luas ke daerah-daerah di luar Yunani. Selanjutnya ada peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah bilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, Hulu, dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil masing-masing di antara oleh periode ketidakstabilan yang dikenal dengan sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir. Dan yang terakhir ada peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi dikembangkan oleh suku Latia yang menetap di lembah sungai Tiber. Lebih tepatnya terletak di tujuh bumi Roma, semenanjung Italia. Kalau pernah dengar tentang bahasa Latin yang dipakai oleh orang Roma, ya aslinya dari suku Latia tersebut. Peradaban Romawi kuno ini dikenal dengan mitologinya. Bisa dikatakan kalau munculnya peradaban ini digadang-gadang karena sebuah mitos atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, dalam peradaban Romawi kuno ini hanya terdapat 3 lini masa terpenting di dalamnya, yaitu kerajaan 753 sampai 509 sebelum Masehi. Yang kedua Republik 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan yang terakhir Kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai 1453 sebelum Masehi. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama dalam sejarah peradaban Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dibandingkan dengan khalifah lainnya, masa kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah paling singkat, namun mampu menyelesaikan beberapa masalah yang ada dalam umat Islam pada saat itu. Secara garis besar, kontribusi Abu Bakar As-Siddiq terhadap perkembangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usama bin Zawad ke kawasan Zam. Setelah itu mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mazhab, mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Dengan berbagai kondisi seperti itu, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berhasil menentukan kebijakan bagi sejarah perkembangan dakwah Islam. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah.
Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Selain itu juga, Khalifah Utsman bin Affan juga begitu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum, memudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan, membangun fasilitas umum, dan menertibkan administrasi pemerintahan dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Dan yang terakhir, Khalifah Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Utsman sering datang kepada Ali untuk minta pendapat dan minta bantuan pemecahan masalah yang sulit. Selama menjabat sebagai khalifah, adapun prestasi yang telah beliau capai. Di antaranya itu mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Thalib menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Kemudian, ia juga memenahi keuangan negara atau disebut juga Baitul Mal. Nah, yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, doma, dan syadda. Nah, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu, yaitu ilmu tentang tata bahasa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.